Surah Al-Ghafir ayat 2, 3, dan 4 oleh Bapak Haji Sanurdi. Kepada Pak Saad kami persilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka anta alimul hakim. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal qarin. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang dihimpun Al-Tani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Zoom pagi setiap pada subuh di Halasani di bawah pimpinan Buya Rizal. Kemudian kita pada pagi ini akan membahas surah Ghafir ayat 1 sampai 4. Ayat 4 dan kita di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Alona dan Rina Yanti. Alhamdulillah sudah kita diskusikan panjang lebar, kita masuki dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi waqabilit taubi sadidil iqabi zil taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yarurka taqallubuhum fil bilad. Sadaqallahul azim. Amin. Diturunkannya Alkitab atau Al-Quran ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dia menghimpun, dia pengampun dosa, penerima tobat, pemberi hukuman yang keras, pemilik kurnia. Tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Oleh karena itu janganlah engkau Muhammad tertipu oleh bolak-balik perjalanan mereka di seluruh negeri. Al-Ghafir ayat 1 sampai 4. Kita kembali kepada ayat 2. Al-Ghafir ayat 2, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Diturunkannya Al-Quran dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dijelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 2, Allah berfirman, Tanzilul kitabi minallahil alil azim. Hampir itu betul-betul sama ayat Ahqaf dengan Al-Ghafir. Itu alat penjelasan itu berulang kali di dalam ayat itu untuk kita memahaminya, dan begitu penting Al-Quran ini dijelaskan berasal dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian dalam surah Yunus ayat 30 al-ayah 37 al-ayah wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara minadunillah. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain daripada Allah. Al-ayah Yunus 37. Kemudian surah Yunus 38 Allah berfirman, am taqulu naftaroh, bahkan apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Al-ayah Yunus 38. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 1 bagian akhir al-ayah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini
adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menjulu jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kemudian kita kembali kepada ayat 3. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi wasadidil iqabi zil tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Dia pengampun dosa, penerima tobat, pemberi hukuman yang keras, pemilik kurnia, tidak ada Tuhan selain Dia, yang hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Ghafir 3. Ayat ini menjelaskan 5 sifat Allah. Pertama, pengampun dosa. Dijelaskan dalam surah Hijr ayat 49. Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Hijr ayat 49. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 53 bagian akhir Allah berfirman al-ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua, Dia adalah penerima taubat. Dalam surah At-Taubah ayat 104 Allah berfirman bagian awal alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Ya. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya? Al-ayat. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 39 Allah berfirman, "Famanta min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi." Al-ayat. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Jadi tobat dan diikuti dengan perbaikan diri, merubah pribadi, merubah perilaku, meninggalkan yang jelek, yang maksiat, maka menuju yang lebih baik. Dalam At-Taubah, surat Toha, surah 20 ayat 82, Allah berfirman, wa inni laghafurun liman taba wa amana amila sholihan summah tada. Sesungguhnya aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman, berbuat kebaikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Tetap dalam petunjuk. Itu artinya mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi dalam segala hal. Ketiga, hidup hukuman Allah itu sangat berat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, annal quwata lillahi jami'a wa annallaha sadidul azab. Sesungguhnya bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Niscaya mereka akan menyesal. Al-Baqarah ayat 65, 165 itu al-ayat. Kemudian dalam surah Ali Imran bagian akhir ayat 11 al-ayat bagian di awal kita bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu sadidul iqab. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Oleh sebab itu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosanya. Allah sangat keras hukumannya. Al-ayat Ali Imran ayat 11. Kemudian dalam ayat 4 Allah berfirman, innallazina kafaru bi ayatillahi lahum azabun sadid wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang kafir, orang kufur terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang keras. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan, punya siksaan. Al-Imran ayat 4 bagian akhir al-ayat. Kemudian surah Shad ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina yadhillu an sabilillahi lahum azabun sadidum bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka merupakan hari perhitungan. Kenapa mereka merupakan hari perhitungan, hari akhir? Karena mereka tidak beriman terhadap hari akhir. Itulah yang. Kemudian
keempat, pemberi kurnia. Dalam surah Hujarat ayat 8 Allah berfirman, "Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Kemudian ini sebagai kurnia dan rahmat dari Allah yang Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hujarat ayat 8. Dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Itu ayat al-ayat. Segala nikmat yang ada padamu datang dari Allah. Kemudian dalam An-Nahl 18, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim." Nah, di situ jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kelima, Allah Maha Esa. Di situ dalam As-Surah ayat 11, "Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, inilah menunjukkan hanya tunggal, segala apanya kembali kepada Allah, dia Maha Tunggal. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman, "Laukana fihima alihatun illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Seandainya keduanya langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya binasa. Nah, Maha Suci Allah, Tuhan pemilik aras dari apa yang segala mereka sifatkan. Siapa yang mensifatkan Allah itu adalah lebih daripada satu, Allah padahal Maha Suci. Di sini menunjukkan Allah itu adalah tunggal, Maha Esa, tidak disifatkan. Kemudian dalam surah kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, Al-Waqir ayat 4, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yarrurka taqallubuhum fil bilad." Tidak ada yang memperdebatkan ayat Allah kecuali orang-orang yang kufur. Oleh karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh bolak-balik perjalanan mereka di seluruh negeri. Al-Waqir ayat 4. Dijelaskan ayat ini pada surah Al-Ayat ayat 45, dikatakan di situ, "Faka ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya hawiyatun ala urusiha wa bi'rin mu'attalatin wa qarsin masid." Di situ betapa banyak yang telah kami hancurkan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga bangunan-bangunannya runtuh. Betapa banyak pula sumur-sumurnya ditelantarkan, istana yang tinggi ditinggalkan. Ya, itulah Allah menjelaskan kepada kita tentang kekuasaannya, kemahaesaannya. Dalam surah Al-Qasas ayat 58, Allah berfirman, "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isataha fatilka masakinuhum lam tuskum mim ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warisin." Betapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan karena kesenangan hidup yang membuatnya lalai. Maka itulah tempat tinggal mereka tidak lagi didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Maka kamilah yang mewarisinya. Al-Qasas 58. Banyak negeri yang dihancurkan maksudnya dan ditinggalkan. Dalam surah Al-Imran ayat 196 dan 197 Allah berfirman, "La yarurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa wa'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Janganlah sekali-sekali kamu terpedaya oleh bolak-balik perjalanan orang yang kufur di seluruh negeri. Semua itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah apa yang kita bacakan ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kita semua dan kita dapat meningkatkan keimanan kita. Dengan itu kita berupaya memperbaiki beribadah kita, amal soleh kita agar kita termasuk orang yang beruntung. Itulah yang kita harapkan. Namun demikian apa yang saya bacakan ini tidak terlepas dari kekurangan ya, karena keterbatasan kita maklum termasuk sama-sama belajar. Oleh karena itu kekurangan kesalahan itu kembali kepada kami dan kekeliruan itu karena perbuatan setan. Kemudian yang benar itulah hanyalah Allah semata-mata. Oleh karena itu mohon dimaafkan dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.